Indonesia kaya dengan sumber daya alam anugerah ilahi. Usia kita tidak selamanya muda dan kita tidak selamanya kerja. Karena itu persiapkan masa tua, masa pensiun kita dengan baik, sekaligus melestarikan alam dengan budidaya durian atau tanaman lain yang menguntungkan. Mari saling berbagi ilmu dan pengalaman untuk kemajuan pertanian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Durian Mas Tegal. Teman semuanya, apa kabar? Semoga teman semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan dalam segala urusannya, dimudahkan dalam rezekinya, sukses dalam kehidupannya. Amin amin ya robbal alamin. Teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya ada di kebun DMT 2 ya. Di tempat biasa saya ngonten sambil duduk-duduk berpikir baik mengenai pekerjaan ataupun mengenai kebun durian Mas Tegal ya teman-teman semuanya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya pengalaman terkait dengan budidaya durian yang secara umum ya teman-teman semuanya. Budidaya durian itu tidak gampang. Artinya begini teman-teman semuanya, terlepas dari semua hal yang terkait dengan panca usaha tani ataupun terkait dengan pemupukan makro dan mikro dan lain sebagainya ya teman-teman semuanya, ada satu hal lagi yang menjadi faktor penentu terkait dengan keberhasilan dalam budidaya durian. Apa itu? Faktor alam. Ini yang seringkali tidak semua menyadari ya. Kadang hitung-hitungan orang itu lempeng saja. Ngelihatnya, oh saya tanam durian misalnya 50 pohon, dari 50 pohon nanti masing-masing dapat 5 juta misalnya. Kelihatannya gampang sekali. Ngitungnya sesederhana itu, tapi ternyata kalau kita dalamin lebih lanjut terkait dengan budidaya durian ini, nggak segampang itu teman-teman semuanya, nggak segampang itu. Baik dari sisi pengolahan tanah, baik dari sisi yang tadilah 5 panca usaha tani, ataupun dari sisi manajemen yang terkadang ini juga ikut menentukan faktor kesuksesan dalam budidaya durian. Ada satu faktor lagi yang tadi saya sebut ya, balik lagi ke laptop ya. Faktor yang satu lagi itu adalah faktor natural ataupun faktor alam. Maksudnya apa? Bahwa kita sudah berusaha sedemikian rupa membuat kebun kita bagus dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, dengan merencanakan sangat matang sekali atas semuanya gitu kan, baik dari sisi pengelolaan lahan dan lain sebagainya. Namun ada satu lagi, kalau memang Tuhan berkehendak, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, maka berhasil tuh sesuai dengan apa yang kita plankan. Tapi kalau tidak berkehendak, ya Allah yang maha berkehendak, Allah yang akan memutuskan. Nah, karena belum lama ini ya saya mengalami sedikit cobaan atau musibah lah, saya katakan, udah whatever lah orang nyebutnya, entah itu cobaan, entah itu musibah terkait dengan hal tersebut ya. Katanya kalau mau positive thinking bilangnya itu adalah ujian, tapi kalau orang yang negative thinking bilangnya itu musibah, whatever lah. Tapi esensinya sama, bahwa di kebun DMT ini terjadi angin lisus ya, atau angin puting beliung teman-teman semuanya. Saya nggak tahu penyebabnya itu apa, terjadi angin puting beliung ya. Saya hanya terinformasi dari tukang kebun saya yang jaga kebun ya, karena sehari-hari saya seringnya di wilayah
Jakarta, sekitaran Jakarta ya maksudnya ya teman-teman semuanya. Jadi pada saat terjadi disaster ataupun angin lisus atau angin puting beliung, saya tidak ada di kebun DMT. Nah, saya datangnya minggu berikutnya, dan pada saat itu dampaknya luar biasa. Dampaknya luar biasa teman-teman semuanya. Ada beberapa pohon saya yang tumbang, bukan hanya durian. Kalau saya hitung ya, estimasi durian saya yang tumbang itu ada sekitar 2 ya. Durian saya yang tumbang itu ada sekitar 2 rubuh ya teman-teman semuanya. Yang miring ya, hampir semuanya yang masih kecil itu miring semuanya. Nah, kemudian durian saya yang sedang berbuah, buahnya pada rontok, pada beruntul gitu kan teman-teman semuanya. Waduh, itu kata yang jaga sih, anginnya itu memang benar-benar luar biasa ya. Pohon nangka saya itu yang segede gajah itu aja tumbang. Di sini di wilayah kebun sekitaran sini ada beberapa pohon nangka yang tumbang. Di kebun saya 1 pohon nangka tumbang, 2 pohon durian. Di kebun depan itu ada pohon nangka juga tumbang, ada 2 pohon nangka tumbang, ada pohon apa itu ya, kecapi itu juga tumbang, banyak ya pohon kecapi ya, karena mungkin memang dari sisi pohonnya tidak terlalu kuat ya. Intinya gini teman-teman semuanya, ada satu hal yang kita tidak bisa meyakini itu 100% akan berjalan dengan sukses, yaitu tadi faktor alam, kehendak ilahi, faktor Allah Subhanahu wa taala. Ya udah, kita ikhlasin aja. Mau gimana lagi ya? Itu bagian dari kehidupan yang harus kita jalani. Saya percaya dengan itu, bahwa itu sudah kehendak ilahi dan itu yang terbaik bagi saya, bagi kami. Dan kami akan terus berusaha melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Hasil akhirnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan masing-masing ya, sesuai dengan kepercayaan ya tentunya teman-teman semuanya. Jadi itu teman-teman semuanya yang ingin saya sharing di kesempatan kali ini, bahwa kita boleh merencanakan dengan baik, kita boleh menyiapkan segala sesuatunya dengan baik untuk keberhasilan kesuksesan budidaya durian. Namun demikian, jika ilahi sudah berkehendak, maka ya kita pasrahkan semuanya pada kehendak ilahi Rabbi. Manusia hanya berusaha, Allah atau Tuhan yang menentukan segalanya. Demikian sharing singkat saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridwan wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.